olahan dan sebenarnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, tepuk tangan dulu dong. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita yel dulu ya seperti biasa. SMK Negeri 7 bisa, SMK Negeri 7 hebat, SMK Negeri 7 prestasi. Kita ganti lagi jadi salam para juara. Prestasi aja. Oke. 1, 2, 3. SMK Negeri 7 Bisa. SMK Negeri 7 Hebat. SMK Negeri 7 Prestasi. tepuk tangan. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Kita absensi, silakan kalian scan. Ya. Oke, silakan kalian scan dulu. Kalian scan absen masing-masing. Kita lihat siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Sudah? Oke, berarti semuanya kalau Bapak lihat dari HP, ini semuanya hadir ya. Gak ada yang tidak masuk pada hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, selanjutnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua kelas Mikael Revan untuk berdoa. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk kita supaya semangat ya pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Berdiri dulu semuanya. Pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ya, kita akan tes dulu awalnya ini. Kita akan tes kemampuan kalian di awal. Oke. Sekarang kalau misalkan kita berjalan ya, berjalan kemana-mana, ke kebun kah, ke sungai kah, ke Balikpapan kah, nah apakah pernahkah Anda melihat hewan saling berinteraksi? Siapa yang pernah? Oke, Ali Haidar, silakan berdiri. Saya pernah melihat hewan saling berinteraksi. Hewan itu ialah kucing dengan kucing lain berinteraksi, mereka sedang bermain. Oke, silakan. Oke, coba kalau misalkan sebutkan hewan yang pernah kamu lihat tadi itu apa tadi? Kucing ya, kucing. Oke, sama kucing. Nah, sekarang kalau misalkan Ali Haidar udah melihat kucing, melihat sesama kucing berinteraksi, berarti itu disebut apa itu? Ekosistem. Oke, nah maka di pagi hari ini ya Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah melalui media PowerPoint dan pengamatan video, materi interaksi makhluk hidup dan ekosistem peserta didik dapat menganalisis jenis interaksi antar organisme. Yang kedua, melalui media PowerPoint dan pengamatan video, materi interaksi makhluk hidup dan ekosistem peserta didik dapat menganalisis rantai makanan, jaringan makanan, piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Yang ketiga, melalui bekerja kelompok dan diskusi,
menggali literasi peserta didik dan dapat membuat karya dari proyek desain grafis mengenai interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, maka dari materi itu muncullah materi yang kita bahas adalah interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ya, pengertian ekosistem adalah suatu lingkungan di mana makhluk hidup berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan fisiknya. Seperti contoh nih, ya, Bapak hari ini membawa sebuah boneka. Kita ilustrasikan boneka ini adalah makhluk hidup. Ini boneka monyet, ya. Ini adalah kucing yang sudah dilihat sama Ali Haidar. Nah, monyet ini saling berinteraksi dengan kawan-kawannya. Begitu pun juga kucing berinteraksi dengan kawan-kawannya, baik sesama kucing atau sesama monyet, atau mereka antar hewan. Nah, itu yang disebut dengan interaksi. Kemudian dia berinteraksi lagi dengan lingkungan fisiknya. Berarti monyet ini lingkungan fisiknya di mana? Di kucing. Di mana? Di darat. Oke, bisa juga dipelihara di rumah. Cuman sebenarnya kalau mereka ini saling berinteraksi dengan lingkungannya, maka itu yang disebut dengan ekosistem. Karena kalau kalian bisa lihat bahwa apa yang dilibatkan organisme yang hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh misalkan monyet, berarti dia berinteraksi juga dia dengan tumbuhan. Dia di pohon, dia mencari pisang di situ, ya kan? Dia mencari buah-buahan untuk supaya monyet ini bisa makan. Ya, salah satu dari ciri makhluk hidup yang mudah dijelaskan minggu lalu adalah membutuhkan makan. Oke. Nah, kemudian ada serta unsur non-hidup seperti air, tanah, dan udara. Semua makhluk hidup pun saling berinteraksi di situ. Baik dia itu secara organisme, tumbuhan, hewan, dan dia unsur-unsur yang non-hidup seperti air, tanah, dan udara. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang apa yang kita belajar di dalam interaksi makhluk hidup dalam ekosistem? Yang pertama adalah komponen ekosistem itu sendiri. Yang kedua, satwa-satwa dari ekosistem. Yang ketiga, jenis-jenis dari ekosistem. Yang keempat, bentuk interaksi ekosistem. Yang kelima, aliran energi di dalam ekosistem. Ini yang akan kita pelajari di bab interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, untuk pembelajaran ini, maka kita akan masuk sekarang ke dalam menentukan pertanyaan mendasar. Jadi di sini Bapak akan memberikan bahan ajarnya. Silahkan kalian scan dari tempat duduk kalian masing-masing. Ya. Oke, kalian scan. Di sini sudah lengkap, ada bahan ajar, ada video, ada LKPD nanti. Nanti akan Bapak jelaskan dari LKPD masing-masing. Oke, sudah di-scan? Sudah muncul? Oke. Nah, sekarang kalian Bapak kasih waktu untuk bisa membaca dan menyetel video itu, ya. Video dengan membaca bahan ajar yang Bapak siapkan di dalam scan, di dalam barcode. Silakan kalian lihat videonya, kalian baca di HP kalian masing-masing pakai headset. Bapak kasih waktu ya dari sekarang. Oke, silakan.
waktunya. Sudah selesai semua? Udah semua dibaca? Oke, silakan. Sekarang dari yang kalian baca dari bahan ajar, kemudian dari video, di situ kita sekarang mulai. Apakah ada yang kalian tanyakan kepada Bapak yang belum bisa kalian pahami di video itu? Bisa dipahami? Oke, kalau kalian bisa paham, sekarang Bapak yang nanya. Nah, sekarang Bapak yang tanya nih. Di situ tadi, di dalam video, ada sedikit membahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, silakan Ahmad Gilang berdiri, jelaskan kepada temannya. Rantai makanan adalah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Oke, bukan dulu. Sekarang pertanyaan kedua, di situ juga ada tentang pembahasan jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Oke, silakan Matthew jawab berdiri. Oke, betul sekali. Baik, yang ketiga, ada yang disebut dengan piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Silakan, Arul. Piramida makanan adalah gambaran suatu kejelasan kehidupan antar. Oke, betul sekali. Nah nih, pertanyaan terakhir nih ya dari materi yang kalian bahas. Mengapa tumbuhan dalam rantai makanan itu disebut dengan produsen? Ya, silakan Nurina. Berdiri. Oke, betul sekali ya. Artinya kalian hari ini bisa bisa membahas, mengerti tentang bahan ajar yang dibaca dengan video yang sudah disiapkan. Nah, kemudian kalau kita sedikit membahas tentang jaring-jaring makanan, piramida makanan, rantai makanan, itu saling berhubungan dengan lagu yang pertama kalian nyanyikan tadi di awal, lagu Garuda Pancasila. Kenapa Bapak memilih lagu Garuda Pancasila? Garuda itu kan sama dengan elang. Berarti Garuda itu serupa. Maksudnya Garuda, elang itu adalah salah satu tingkatan konsumen yang sama. Ya, Garuda pasti juga dia bisa memakan. Nah, makanya Bapak pilih kenapa mengambil Garuda Pancasila. Itu salah satunya. Nah, di dalam pembelajaran ini Bapak akan sekarang kita mulai mendesain perencanaan. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi ini dengan membuat karya. Karena kalian anak IT, maka kalian akan membuat karya produk yang hari ini kalian mulai dengan kerja kelompok. Kelompok yang digunakan adalah kelompok yang kemarin. Ya, kemarin kan minggu lalu kita sudah membentuk kelompok untuk hari ini. Nah, kelompok itu kalian duduk dengan kelompoknya, sehabis itu kalian mulai menyeken. Di sini ada LKPD yang akan kalian bahas di dalam kelompok kalian masing-masing di LKPD tersebut. Nah, kemudian di dalam LKPD nanti kita akan baca secara sama-sama. Nanti kalian download. Habis itu kita akan membahas isi dari LKPD itu kalian harus apa. Oke, paham ya? Sekarang kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing yang udah kita tentukan minggu lalu. Silakan. Oke, sudah pada terbuka? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama LKPD-nya. Di situ ada tujuan, kemudian petunjuk kerja. Petunjuk kerja yang pertama adalah kalian bukan video yang udah disiapkan di LKPD itu. Ada 2 video, itu tentang mengenai serangan hama belalang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu kalian buka dulu, kalian cermati, kalian bahas secara bersama-sama di dalam kelompok kalian. Kemudian yang kedua, kalian mulai desain perencanaan proyek di situ dengan mempersiapkan alat
dan bahan. Laptop udah ada, kertas A3, printer A3 ada di lab. Nanti kalian desain dulu, habis itu nanti tinggal kalian pergi ke lab untuk ngeprint. Paham ya? Oke, kemudian cutter dan penggaris untuk memotong, merapikan hasil dari printan itu. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menyusun jadwal pembuatan. Nah, ya, menyusun jadwal pembuatan. Di sini kita harus sepakati dulu. Desain grafis yang kalian buat berupa poster atau informasi itu 60 menit. Gimana? Siap nggak? Siap. Kira-kira udah selesai di waktu 60 menit? Siap ya? Oke? Sama-sama. 1, 2, 3. Siap. Kamu dong. Pada video tersebut. Kemudian kalian diskusi dengan kelompok untuk melengkapi dan menyelesaikan LKPD. Kemudian rancanglah proyek tentang upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan ledakan suatu populasi pada suatu ekosistem. Kemudian buatlah rancangan proyek tersebut dengan membuat karya desain grafis berupa poster dengan ketentuan. Nah, ini ada ketentuannya. Selain kalian itu anak sains, maksudnya kalian belajar sains, pas tema biologi pada pagi hari ini, kalian harus juga include dengan mata pelajaran keahlian kalian. Ya, karena kalian orang IT dari jurusan, maka di situ yang dinilai juga selain dari isi, selain dari bagaimana bagusnya kalian mendesain dan berbobot desainnya, yang juga didesain adalah saat posternya harus berukuran A3. Yang kedua, resolusinya 300 dpi, ya. Yang ketiga, font dan image-nya yang digunakan adalah berlisensi free use. Kemudian membuat dua file dari poster yang sama dengan kode warna RGB dengan CMYK. Kemudian format JPEG atau PDF. Sehabis itu menggunakan aplikasi apa saja. Silahkan bisa menggunakan Adobe Illustrator, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan CorelDRAW. Terserah kalian menggunakan apa. Kemudian nanti akan kita lihat pada saat pengujian hasil, ya. Kalian akan memaparkan karya desainnya. Pada saat kalian udah print di lab, kalian tempel di depan sini. Habis itu kalian presentasikan satu persatu, ya. Sehabis itu nanti kita akan mulai evaluasi sama-sama dengan memamerkan hasil karya di depan kelas dan kita akan saling tanya jawab. Bisa dipahami? Siap. Oke, siap. Sekarang waktunya 60 menit, ya. Mulai 60 menit dari sekarang kalian sudah membuat proyeknya. Silakan saling berdiskusi. Sebagai bahan referensi, boleh? Kalian kan tegang betul dari tadi tuh. Nah, kita ice breaking dulu yang dipimpin oleh Mikael Reva. Silakan, ayo kiri.
poster yang barusan kalian kerjakan dari kalian cetak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hormat, saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin menyajikan materi yang telah kami persiapkan, yakni berjudul Penanggulangan Gangguan Ledakan Populasi Belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya poster kami. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari poster yang sudah kami buat, yaitu tentang penanggulangan gangguan ledakan populasi belalang. Pertama, yaitu penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida harus diarahkan kepada target spesifik agar tidak minimalisir dampak negatif pada lingkungan sekitar. Saya ambil ilmu dari kelompok 1 menanyakan mengapa memantau populasi belalang itu penting. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa memantau populasi belalang penting? Memantau populasi belalang penting untuk mendeteksi peningkatan populasi yang tidak biasa. Ini gambarnya cantik, sederhana, tulisannya singkat padat dan jelas. Oke, sesuai juga tulisannya pre-lisensi MIK. Oke, bentar dulu. Tutup silakan. Baik, Mas Edu, selesai sudah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan pencegahan dan penanggulangan populasi. Predatornya belalang ini misalnya tikus, katak. Nah, kalau misalnya jumlah katak itu berkurang, pastinya jumlah belalang itu meningkat dan akhirnya terjadi yang namanya ledakan populasi belalang. Oke, jatuh di kelompok siapa dia? Kira-kira? Kelompok berapa? Semua dari 3 aspek tadi dia presentasinya tegas, menjawabnya juga bagus, desainnya sesuai, maka jatuhnya di kelompok 3. Oke, Bapak kasih rewardnya. Oke, tepuk tangan dulu nomor 3. Silakan duduk kembali ke meja kalian masing-masing. Ini untuk pelajaran interaksi dalam ekosistem yang sudah kalian baca, yang kalian sudah bahas, yang kalian sudah diskusikan sama-sama, yang kalian sudah buat proyeknya di depan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, udah bisa dipahami ya untuk materi ini. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, Bapak tanya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kali ini? Siapa yang mau angkat tangan? Rio ya? Oke, silakan Rio. Kesimpulannya, interaksi ini membantu keberlanjutan ekosistem dan menjadikan ekosistem suatu kesatuan yang harmonis. Oke, tepuk dulu. Jadi itu ya salah satunya ya sudah disimpulkan Rio dari Bapak tambahan sedikit. Jadi di dalam interaksi ini banyak sekali yang saling berhubungan. Rantai makanan, pilar makanan, pilar makanan. Kalau salah satu itu terputus, maka yang akan terjadi salah satunya yang kalian bahas di depan merupakan ledakan populasi belalang. Ya, itu kesimpulan pada pagi hari ini. Dan kalian sudah berkreasi dengan keahlian kalian. Anak IT juga membuat poster, desain grafis dengan baik dan membuat itu bagus dan luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan kalian buka EQUI7, aplikasi EQUI7. Di situ akan Bapak kasih waktu, ada evaluasi soal, 3 soal di situ, ya. Mohon maaf, ada 3 poin, tapi di situ 5 soal. Bisa kalian jawab
sekarang di EQ7 dalam waktu 7 menit. Ya, karena soalnya itu sama seperti yang bukan sama, mirip seperti apa yang kalian bahas tadi. Kalau tadi ledakan populasi, kalau itu adalah membahas tentang badan. Nah, makanya Bapak kasih waktu 7 menit, silakan buka aplikasi EQ7-nya. Sekalian di situ ada refleksi materi, sekalian juga diisi ya, refleksi materi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak kasih waktu 7 menit dari sekarang. Silakan. Minggu selanjutnya kita akan mulai masuk dalam materi pencemaran lingkungan. Seperti itu. Oke, sebelum materi ini Bapak akhiri, kita refreshing lagi karena kita tadi kan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, maka kita tutup dengan lagu daerah judulnya Nasi Bekepot. Ayo ya sama-sama berdiri dulu. Pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan sehabis ini kalian istirahat. Silakan Meka Revan berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian istirahat. Sebelum Bapak tutup, kita yel-yel dulu ya, seperti yang tadi pagi. Oke, SMK Negeri 7? Bisa! Negeri 7? Bisa! Negeri 7? Prestasi! Setelah melihat dari awal sampai akhir penampilan Pak Lutfi mengajar hari ini, secara keseluruhan menurut saya sudah luar biasa, sudah sangat bagus sekali Pak. Terkait dengan tipeknya apalagi ya, karena memang mungkin di sini sekolahnya memang menunjang itu, jadi betul-betul sudah bagus pemanfaatan teknologinya di situ ya, terkait tipeknya sudah bagus. Nah, saya merupakan teman sejawat dari Pak Lutfi. Untuk Pak Lutfi ya, sejauh saya memperhatikan dari awal sampai akhir, pembelajaran berlangsung dengan baik. Terima kasih Pak Lutfi, semoga sukses selalu. Terima kasih Ibu Retno, Bu Mandalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.